Gue makan, nyari rumah makan sambil nunggu tuh mobil. Gue denger ada yang nangis. Di mana? Gue denger ada yang nangis. Nggak, ada yang denger gak? Si montir yang ngerjain mobil gue ngadu. Apa sih, gue nggak boleh cerita apa? Nah, sekarang gue udah ada salah satu teman gue, di mana teman gue ini sebagai supir ambulans yang ada di belakang gue. Bisa dikenal dulu bang, namanya siapa? Nama gue Resvaldi Nur Efrianto. Gue supir terakhir nih ambulan ini. Oh gitu. Ya. Kira-kira lu bisa nggak nih kalau misalnya gue di konten ini mau ada tanya jawab tentang pengalaman lu sebagai supir ambulans? Oh, bisa banget. Bisa banget ya. Bisa. Oke, sobat bukan ada di rumah. Tungguin terus, pantengin terus channel ini. Saatnya gue bilang jangan nonton sendirian. Selama ada ambulan di gangan ini, Iya. yang tahu saya Iya. ada kejadian ya boleh dibilang aneh gitu kan, ada suara gitu kan, Suara itu seperti apa pak? ya suara orang nangis gitu, tapi nangisnya mah nggak tahu di mana, apa di ambulan apa di mana, cuman kira-kira ya di situ lah. Dalam ambulannya. Iya. Itu terjadi kira-kira sekitar jam berapa pak? Kalau setiap ada terdengar suara? Itu udah malam kejadiannya, ya? tengah malam. Kalau sore-sore emang enggak, soalnya banyak warga kan. Kalau Aktivitas sore-sore. ya, kalau Iya, aktivitas. kalau malam tuh baru udah sepi, udah sunyi itu baru gitu. Oh, gitu. Kalau sosok-sosok yang sekelibat gitu bapak pernah lihat gak di sekitar ambulan itu? Kalau sosok-sosok yang berkelebat itu nggak kelihatan sih, Nggak nggak kelihatan? ada iya. Cuman Cuman ya- kalau suara-suaranya ada gitu, Ada ya? kayak orang narik-narik gerobak gitu. Mungkin suara kayak buka tutup pintu ambulans kali ya? Ada, kayak Ada? buka tutup itu, bunyi berderit-derit gitu. Ada ya. Nah, selama bapak di sini pernah digangguin secara langsung nggak, atau bapak pas lewat ada sosok ditongolin, atau pas bapak lewat ada benar suara, apa cuman dari jauh dengarnya gitu pak? Oh, kalau dengarnya dari jauh, dari soalnya jauh. saya selama di sini alhamdulillah gitu ya. Ngelihat belum pernah, dilihatin juga belum pernah. Ini ambulan ini udah berapa lama pak terparkir di sini? Waduh, udah lama sekali itu mah. Semenjak jalan ini belum ditinggiin aja udah nongkrong di situ tuh ambulan. Oh gitu, satu tahun 2 tahun? 5 tahun ada kan? Aduh, berarti udah cukup serem juga ya? Iya, lumayan. Soalnya dilihat dari backgroundnya pun di samping kanan kiri ambulan tuh pohon-pohon besar ya pak Iya, ya? iya, Jadi iya. kalau sobat bukan yang ada di rumah bisa bayangin gitu kan, ambulans udah 5 tahun, kurang lebih 5 tahun terparkir, dikelilingi pohon-pohon besar, jadi kerasa dong creepy-nya kayak apa. Oke pak, segitu dulu ya pak ya. Iya. Makasih banyak buat Sama-sama. om di sini. Kalau Iya, bapak iya. pernah ada ngalamin ambulans ini nggak pak di belakang? Iya, dengar buka, Buka. jepret, ada yang tawa, Iya. ada yang nangis. Berarti lebih ke sosok perempuan ya? Iya.
sosoknya itu suara-suaranya ya. Iya. Kalau Bapak ada? Oh, Belum pernah ya? Oh, oke. Pak, makasih ya Pak Iya, ya. iya. Malam ini. Nah, Pal. Sebagai supir ambulans tuh, menurut lo pekerjaan yang seperti apa sih? Kalau menurut gue ya, supir ambulans itu pekerjaan yang menurut gue tantangannya ada, tantangan penuh tantangan. Heeh. Kedua juga bagi gue salah satu pekerjaan yang mulia lah bagi gue. Pekerjaan yang mulia, gitu. Kalau dibilang itu juga tantangan besar. Tantangan ya. Nah, lu menjadi supir ambulans tuh udah berapa lama, Pal? Gua jadi supir ambulans ini, megang ambulans ini kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. 5 Lama tahun. juga ya. 5 tahun. Nah, kalau boleh tahu, sistem pembayarannya itu tuh seperti apa sih, Pak? Sebagai supir ambulans itu entah dibayar pas lo sekali jalan atau bagaimana? Ya kalau gue sih biasanya pas sekali jalan sih ya. Sekali jalan ya. Dapat komisi aja, tapi nggak terlalu berharap itu. Kalau gue sih seneng, memang waktu itu gue pertama nggak ada yang nyuruh ya, nggak ada yang nyuruh juga karena memang keadaan gue pertama kali bawa mobil ini. Dan itu sih memang dari supir sebelumnya pun, sebelum gue memang sistemnya bagi hasil. Bagi hasil. Bukan digaji bayar bulanan, enggak gitu kan. Karena kan kita kalau misalkan kayak gitu dalam 1 bulan pun ya belum tentu bawa, kadang juga. Terkadang juga kalau sekali bawa ya bawa banyak, 1 bulan tuh banyak gitu, ada gitu kan. Tapi nggak setiap bulan kita gaji, enggak, itu doang. Tapi lu ada partner buat jadi supir ini apa emang lu aja untuk mobil ini? Untuk mobil ini waktu itu gue doang. Oh, lu doang. Berarti nggak ada partner lah Ya, ya. paling kalau gue misalkan mau keluar kota, kalau misalkan mau bawa teman ya itu pribadi gue, mau bawa teman atau enggak itu pribadi gue. Gitu. Oke. Nah, kira-kira Pak, selama lu menjadi supir ambulans kurang lebih 5 tahun ini, ada pengalaman serem gak sih yang lu alamin? Banyak lah. Banyak ya? Ya, banyak. Bisa diceritain salah satunya yang paling serem? Paling serem, paling Yang nggak bisa lo lupain sampai sekarang. Dan berasa tuh aura seremnya itu. berasa itu kenapa gue bilang ini ya, gue punya satu cerita Heeh. yang menurut gue ini kenapa gue bilang paling serem dan gue paling gak bisa lupain, Oke. karena gangguannya itu hampir menyentuh fisik gue lah, maksudnya dalam bentuk sentuhan lah gitu ya kan. Oh gitu. Kalau biasanya kalau suara-suara mah udah biasa lah Iya. ya gitu kan. Jadi gue dulu pernah bawa jenazah perempuan, dia perantauan dari Jakarta ke sini, dari daerah Tegal, dia di Jakarta sini berjualan gitu. Waktu itu dia meninggal, gua itu mau bawa jenazahnya itu ke kampung halamannya kurang lebih jam 9 malam lah, jam 9 atau jam 10 malam itu. Langsung ke kampung halaman daerah mana tuh Pak kira-kira? Di daerah Tegal. Oh Tegal, oke. Waktu itu gua rombongan nggak ada lagi ya, cuman mobil ambulan gua doang, ambulan itu. Di dalam itu cuman ada anaknya 1 orang apa 2 gitu, di belakang 2 orang untuk nemenin jenazah. Di depan itu gue bertiga, gue, si tetangga yang di kampungnya itu ya sama-sama profesi pedagang di sini, sama ustadz gue gitu. Ya kan, jadi gue singkat cerita itu jalan jam 10 lah, kurang lebih itu jam 10 sampai biasa sampai di tol sih ya, sampai di tol Cikampek itu biasa aja, nggak ada gangguan apa-apa ya gitu kan. Cuman dari si tetangganya ini yang mau nunjukin jalan ini, karena dia yang tahu tempat tinggalnya, dia tuh ceritain semua, ya mungkin dalam konteks cuman curhat kali ya, tapi kan secara nggak langsung bagi orang yang mendengar tuh menceritain kejelekannya ya. Iya, menceritakan kejelekan si jenazah itu. Betul, selama dia hidup. Oke. Itu pun sebenarnya sudah dapat teguran dari ustadz gua nih, Iya. udahlah jangan diomongin gitu kan, udah jangan diomongin, orangnya udah nggak ada gitu, sambil bercanda Iya. gitu kan. Tapi dia tetap ngomongin. Kejadian pertama yang gua alamin di Cikampek, sirene gua mati, jebol. Sirine lo tiba-tiba tuh. Tiba-tiba. Padahal lu udah cek kondisi mobil aman. Bahkan bukan aman, sirene gua tuh sirene baru, dan dia tuh baru pertama kali yang pakai sirene gua. Wih, itu my baru gua God. beli, baru gua beli waktu itu. Oke. Udah kayak gitu, sirine jebol, gue sempet mampir ke rest area, gue coba untuk betulin, itu tetap nggak bisa. Karena gue pikirkan sikringnya, ternyata nggak bisa, itu bukan sikringnya. Akhirnya gue lanjutin perjalanan tanpa sirine, cuman lampu rotator doang saat itu, Oke. lampu rotator doang. Dan dia tuh masih itu ngomongin kayak gitu, masih ngomongin sampai akhirnya dulu belum ada tol ya, belum ada tol Cipali. Itu kita lewat namanya apa ya,
apa sih namanya? Apa tuh? Pantura. Di Pantura itu dalam keadaan kondisi macet total. Pantura itu terkenal macet total. Gua macet total, hujan besar gitu loh. Hujan besar. Gua waktu itu wiper itu buat ngebersihin kaca itu, buat air hujan itu lepas dari bautnya itu. Itu kan lepas dari bautnya. Akhirnya gue berhenti di pinggir jalan. Gue dalam keadaan hujan-hujanan, nggak punya payung. Gue coba untuk ngebetulin sendiri. Gue betulin tuh sampai basah kuyup. Gue betulin selesai. Dan gue saat itu nggak bisa berkutik, nggak bisa ngapa-ngapain karena mobil gue nggak punya sirine. Gue nggak bisa ngebuka jalan gitu loh. Iya. Karena bagi gue hal terpenting, komponen terpenting di ambulans itu ya suara sirine gitu kan. Akhirnya dalam keadaan macet gue cuma ngikutin jalan doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Sempet kena yang lancar, pas lagi lancar itu gue mulai kena gangguan. Itu baju gue ditarik, baju gue belakang gitu. Ya gak ada yang tahu gitu kan. Gue sempet kaget, gue langsung nengok ke belakang. Kan belakang gue mobil gue itu sekat, nggak ada apa-apa. Dan sebelah gue itu ustadz gue paling kiri itu deket pintu. Itu si tetangganya yang mau nunjukin itu mau nunjukin jalannya itu. Udah itu pertama pas itu gue langsung kaget. Gue langsung majuin badan gue nengok. Di dalam hati gue, ya ngapain coret tangan pada begini semua? Nggak mungkin dong ustadz gue ngegangguin gue gitu kan. Di situ gue udah ngerasa gue dapat gangguan. Gue udah ngerasa gue dapat gangguan. Udah kayak gitu, gue tetap jalan. Tiba-tiba ditarik lagi baju gue gitu. Itu kalau nggak salah pas yang keempat itu baju gue sampai bener-bener kayak ketarik begini gitu. Itu 4 kali. Dan di situ gue langsung ngomong sama siapa? Ustadz gue, Mang baca doa gitu. Gue manggil Mang kan, Mang baca doa Mang. Si Mamang ini tahu gitu. Gue ngeliat muka gue udah kondisinya panik, dia tahu. Mang baca doa. Tuh dia langsung kayak gitu. Duh, deh tadi udah dibilangin sih jangan diomongin gitu kan gitu. Dia selesai dia baca doa itu. Pas dia baca doa tuh sambil megang dengkul gue ingat sekali megang dengkul kiri gue. Dia megang dengkul kiri gue, dia baca doa itu seketika gue juga lupa ya. Itu gue di jalan itu ngeliat serasa gue mobil gue tuh nabrak bayangan, entah hitam apa putih gue lupa saat itu. Itu gue nabrak bayangan terus gitu. Itu bener-bener kayak gue ngerasain banget gue tuh nabrak bayangan itu gitu, nabrak bayangan itu. Dan ustadz gue tuh ngomong fokus gitu kan, ngomong gue kan fokus gitu. Ya udah. Setelah selesai mamang gue baca doa, gue dibilang sama dia si mamang gue ini ngomong ke tetangganya, Pak udah saya bilang jangan diomongin, udah jangan diomongin, ini tuh orangnya udah meninggal, udah nggak ada, udahlah nggak usah diceritain. Walaupun bapak cuma mau niat cerita tapi secara tidak langsung menceritakan kejelekannya gitu kan. Sebelum masuk tol Kanci gue minggir untuk istirahat karena gue udah berapa jam di situ belum makan. Tapi karena gue udah ngedrop, dapat perlakuan kayak gitu ya, dapat mental lo juga drop ya. Iya. Udah capek mental. Jadi gue bilang gue nggak usah makan, gue nggak makan, gue mau minta rokok aja sama minum gitu kan. Mereka pada turun makan, gue pindah, gue tidur nih di bangku ini, gue tidur. Dulu di mobil ini ada bantal kulit. Posisinya itu semua orang pada makan? Pada makan. Lo doang sendiri? Iya, gue tidur samping mayatnya, jenazahnya. Lo berani juga ya Pak? Iya, gue. Pintu ditutup keadaannya? Ditutup. Lo masuk ke dalam tidur, samping jenazah lo tutup pintu? 1 jam. Salut. 1 jam kurang lebih. Lanjut Pak. Gue sambil tidur itu gue tangan kanan gue ke sini, ke keranda itu. Itu gue bukannya ngomong dalam hati, tapi gue ngomong, bener-bener gue ngomong kayak gini. Saya mau ngantar Anda pulang gitu ya kan, saya mau ngantar ibu pulang, gue ngomong gitu, saya mau ngantar ibu pulang, saya juga kepengennya cepet gitu kan, dan saya pun juga harus menyelesaikan saya harus pulang juga gitu kan. Entah siapapun yang ngegangguin tolonglah dibantu, gue bilang gitu, tolonglah dibantu supaya jangan gangguin gue gitu ya kan. Karena gue tadi tuh bener-bener baru pertama lah istilah kata rasain gitu, istilah kata diganggu. Kalau suara mah udah biasa gitu kan, cuman kalau gitu ya fisik itu, secara fisik itu gue baru pertama kali. Terus gue langsung selesai gue ngomong kayak gitu ya, gue baca doa, kirim doa gitu ya kan, kirim doa buat dia. Nah, nyampe lah di sana, nyampe di rumah duka, turunin jenazah, gue itu cuma sebentar doang. Kira-kira tiba di rumah dukanya itu jam berapa? Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Jam 7 lewat 5 gue langsung pergi dari situ. Oke. Seriusan gue ingat sekali, 7 lewat 5 gue pergi dari situ. Oke. Gua nggak nungguin apa-apa, jenazah turunin, pindahin ke kasur, gue langsung pulang. Oke.
cuma minum aqua gelas doang gua, air mineral. Udah kayak gitu gua pulang itu langsung mampir ke bengkel. Gua pulang berdua sama mamang gua pulang mampir ke bengkel buat ngecek sirine itu. Iya. Ngecek sirine sama kalau nggak salah ganti oli deh sama cuci mobil kalau nggak salah itu bengkel itu. Gue tinggal mandi sama mamang gue mandi di bengkel itu. Terus gue selesai mandi gue makan, nyari rumah makan sambil nunggu tuh mobil. Gue denger ada yang nangis. Di mana? Gue denger ada yang nangis. Nggak ada yang denger gak? Nggak ada yang denger ya? Dari dalam ya, Pak? Dalam rumah ya? Nggak tahu, iya kali. Seketika anjing juga Ya jadi gua mandi, selesai mandi gua makan. Kayak kalau mamang gua cuma sholat doang deh, nggak mandi gitu ya. Gua makan, selesai gua makan tuh langsung ke situ, ke mobil. Dia tuh kan gua kaget. Ambulan gue itu suruh apa ya? Udah. Ya gue kaget pas gue nyampe di bengkelnya lagi. iya. Si montir yang ngerjain mobil gue ngadu. Apa sih gue nggak boleh cerita apa? Gak boleh cerita, Padi. Pas gue nyampe di bengkel, si montirnya tuh ngadu ke gue, Pak, ini mobil dari mana sih Pak? Gitu kan? Iya. Dari Jakarta gitu kan. Oh berarti habis bawa jenazah? Iya. Sumpah Pak, sumpah katanya gitu kan. Saya pikir bapak masuk ke dalam mobil dia mungkin apa di mana gitu ya. Dengar suara kerandanya kebanting gitu. Nah, suara kerandanya duap gitu. Gua cuma ketawa aja nggak apa-apa Pak, udah biasa gue bilang gitu. Kalau gue gitu kan ngomong sama orangnya. Ya Ustadz gue memang cerita sih. Dia udah ngerasa dari awal sebelum gua ngerasain fisik Hal itu, aneh, ya. kontak fisik itu ya kan. Dia bilang dari pas masuk tol itu sebenarnya udah ngerasa gitu loh. Oke. Kayak ada yang nggak terima entah itu siapa gitu kan, ada yang nggak terima entah itu siapa. Jadi kata mamang gue, karena makanya dia bilang dia sebenarnya udah ngerasa dari awal, makanya ini pelajaran ya sebenarnya. Kita tuh beda konteksnya, kita menceritakan, kadang-kadang kita bisa ceritain orang-orang yang kayak begitu sebagai pembelajaran gitu ya kan, tapi ini beda konteksnya gitu loh. Dia ngeceritain supaya kita apa ya supaya kita tahu doang gitu loh, supaya kita tahu itu, tapi bukan dalam artian kata konteksnya buat belajar, enggak gitu loh. Makanya gangguan kayak gitu tuh biasanya didapat ya Karena kita sendiri ya, gitu yang betul, memulai ya, gitu ya. kita memulai sendiri gitu loh. Udah itu aja sih kalau hal yang paling nggak bisa gua lupa dari gangguan ini ya, itu salah satunya itu doang. Itu salah satunya ya Pak. Oke. Nah, setiap jenazah yang lo anter itu meninggalnya itu karena sakit kah, atau ada yang lo bawa karena kecelakaan kah, atau ada hal lain yang menyebabkan si jenazah itu meninggal? Gue pernah bawa jenazah korban kecelakaan. Oh pernah? Pernah, perempuan. Dan itu jadi salah satu faktor. Setelah gue bawa itu, ambulans gue suka ada yang nangis. Oh gitu. Kecelakaannya Kecelakaannya tuh kenapa Pak? Kecelakaan apa gitu si jenazah perempuan kayak, itu? kalau nggak salah kecelakaannya sih di jalur-jalur banyak kontainernya ya. Oh. Dia Wow. entah ketabrak atau kelindes gitu kontainer, yang jelas memang kondisi hancur. Dan juga kata orang-orang situ ya, memang ya tangannya tuh hancur gitu loh, keseret gitu, tangannya keseret hancur, dagingnya banyak yang hilang gitu loh, mungkin keseret jalanan. Dan gue bawa itu sih sebenarnya nggak ada gangguan apa-apa ya, nggak ada gangguan apa-apa. Cuman setelah gue bawa jenazah itu, ambulans gue banyak keluhan dari warga setempat. Apa aja tuh Pak? Nangis, sering ada nangis. Hampir setahun kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh hampir setahun gue baru tahu jawabannya. Kenapa tuh? Jadi waktu itu gue pernah
ngelihat pernah dikasih tahu sama temen gua yang dia bisa ngelihat. Dia ngomong, itu di ambulans lu yang nunggu ada tahu perempuan hancur mukanya, badannya hancur kayak kecelakaan deh. Gitu loh. Dia suka nangis tuh di sini, nangis, kondisinya suka nangis terus gitu. Dok, gue langsung inget jenazah itu. Masih inget banget. Jadi sebenarnya gini ya, ambulans gue ini sebelum gue bawa, gue pegang ambulans ini tuh kalau ngasih kode tuh ini kerandanya tuh suka bunyi. Itu kan papan bawahnya suka ada yang jalan duk gitu suka jalan. Tapi semenjak gue yang bawa, gue nggak pernah dapet kode seperti itu. Gitu loh, gue nggak pernah dapet kode seperti itu. Cuman kalau misalkan di ambulans gue bawa, kalau ambulans ini gue cuci, besoknya gue pasti bawa. Oh, maksudnya pertanda setiap lo abis nyuci ambulan, besoknya lo pasti bawa jenazah. Berarti itu sebagai pertanda alam gitu ya. Kayak kalau misalkan sering tuh Pak lo ngalamin kayak gitu. Warga gue pada tahu. Dan itu tuh sampai gue dibikinin jargon itu kayak gini ya. Ambulans berbunyi lagi, dompetku terisi lagi. Itu jadi bercandaan gitu loh. Ambulans berbunyi lagi, dompetku terisi lagi. Lu antara mau seneng dapet dompet lo terisi tapi nggak senengnya enggak sama lah. lo bawa enggak ya? Iya. Ya. Lu ikhlas ya Pal ya? Ikhlas. Itu mah cuma reward lu ya, aja lah. karena gue seneng bawa mobil. Oke Pal, nah profesi sebagai supir ambulans itu nggak semua orang punya keberanian kayak lo ya Pal ya. Nah, ada hal positifnya nggak sih yang lo dapet tuh selama lo menjadi supir ambulans gitu? Hal positifnya tuh apa? Paling utama hal positif yang gue terima diingetin sama mati. Iya sih, betul. Hal utama. Kalau ditanya enaknya, ada enaknya. Enggak selamanya di ambulans itu nggak enak. Terkadang orang berpikir jadi supir jenazah itu serem ataupun apa. Enggak kok, nggak seserem yang gue ceritain, enggak gitu loh. Hal positifnya apa lagi? Pertama, gue jadi lebih kenal banyak orang, ya kan? Lebih kenal banyak orang, dan gue senengnya gue bukan cuman diingetin kematian, tapi gue juga bisa berbuat baik, itu doang. Ambulans ini sebenarnya udah ada patokan harganya ya. Nah, udah ditetapkan patokan harganya, tapi nggak jarang banyak orang datang dengan kondisi yang ekonominya nggak cukupin lah gitu kan, untuk nggak sanggup ataupun apa. Itu pun gue nggak perlu minta persetujuan. Langsung aja lu bawa. Dari RW gue nggak minta persetujuan, karena bagi gue ya toh kalau misalkan memang dia sanggup ya segitu ya udah gitu loh. Iya. Segitu. Terus kalau misalkan gue pribadi gue gini, gue nggak mau ambil ribet ketika RW gue marah ataupun apa gitu ya kan. Kok segitu sih, nanti mau buat ini gimana ya gue rela aja, mendingan gue dibayar gitu loh. Iya. Karena gue niatnya memang bener-bener ngebantu gitu ya kan, yang jelas bensin nanti kayak sih gitulah. Iya benar. Itu doang sih. Oke. Nah, ini kan mobil udah lama ya, kurang lebih 5 tahun ya. Nah, kira-kira lu ada keinginan lagi nggak sih untuk menjalani profesi sebagai supir ambulans itu? Banget. Ambulans ini gue udah minta izin ke RW gue udah hampir 4 kali ya kayaknya, kalau nggak salah 4 kali. Gue cuma butuh kata iya doang supaya gue bisa betulin ambulans ini. Cuman kalau misalkan toh ada rezeki lebih lah, gue pengen banget. Bukannya itu gue pengen banget jadi supir jenazah lagi. Jujur aja gue kangen saat-saat gue bawa mobil jenazah, kangen banget. Nah, kira-kira Pak, kalau misalnya kita review ke dalam sambil duduk di dalam, dan kemungkinan lu masih ada cerita yang lebih atau pengalaman yang itu bisa cerita di dalam, enak kali ya Pak. Jadi kita ngerasain atmosfernya di dalam, bagaimana rasanya sebagai seorang Paldi gitu. Jadi gue beberapa menit lah di dalam untuk ngerasain bagaimana sih sebagai supir ambulans gitu. Bisa ya Pal ya? Kita duduk di dalam sampai cerita sedikit lah. Cuman bukan entertain, yang pertama kali podcast di ambulan gue. Serius, baru channel gue doang? Wih. Kalau gue sebelumnya kemarin cuman review doang, kalau ini podcast di sini. Oke Pal, ini Q&A-nya segini dulu cukup. Nah mungkin nanti kita lanjut di dalam, kita cerita-cerita pengalaman lo yang lain yang serem lah, singkat-singkat. Oke Sobat Bukan, gue siap-siap dulu mau masuk ke dalam. Kita rasain gimana atmosfer saat berada di dalam, oke?
udah berada di dalam ambulan bersama Paldi si supir ambulansnya, jadi biar bisa ngerasain atmosfer di dalam. Nah, Paldi ada 1 atau 2 cerita yang mau diceritain tentang pengalamannya lagi ya Pal ya, yang mungkin bisa diceritain secara singkat, apa aja yang pernah lu alamin kejadian atau gangguan selama lu jadi supir. Gue pernah ya, gue bukan cuma di ambulans ini bukan cuma sekedar bawa orang meninggal gitu kan. Gue pernah juga bawa korban begal. Waktu itu gue malam-malam jam 10 atau jam 11 malam ya, gue lupa. Gue dapet telepon disuruh ke salah satu rumah sakit, lumayan kalau naik mobil itu sekitar 15 menit mobil ini. Gitu loh. Ceritanya daerah Jakarta tuh. Jakarta. Jadi rumah sakit itu dia nggak bisa untuk nanganin si korban ini gitu kan, karena korban begal. Jadi dia mau dibawa ke rumah sakit yang lebih besar gitu kan. Gua dateng ke sana. Jadi itu tuh lukanya tuh sepanjang ini pinggang, kena senjata tajam gitu kan. Itu cuma dijahit biasa doang gitu loh. Itu palu dari bius ya. Dia itu gue pikir masih apa, gue soalnya waktu itu perintahnya cuma datang ke rumah sakit itu doang. Bilang ya, gue pikir gue bakal bawa jenazah. Ternyata nyampe sana tuh orangnya masih hidup. Jadi karena kalau misalkan balik lagi lama, jadi keranda gue titipin ke rumah sakit. Ini keranda gue turunin, ini dipakein bed cover. Bawah ini dibawain, gue akhirnya gue bawa. Itu gue bawa serba salah posisinya. Kenapa Pak? Dia itu karena saking kesakitannya, dia bener-bener ngejerit terus gitu loh. Jadi kalau kena lubang, jangan kena lubang lah, jalan bergelombang dikit pun dia kesakitan gitu loh, kesakitan banget. Dia karena lukanya parah. Karena cuma dijahit seadanya doang ya. Iya, jadi gue tuh padahal ya kalau misalkan jalan normal ya mungkin sekitar 15 menit juga gue ke rumah sakit besar itu. Nah, itu gue udah hampir sejam karena gue jalan pelan gitu loh. Dan itu darah masih terus keluar sampai sini semuanya. Itu darah semua keluar, darah semua. Dan nyampe di sana, di rumah sakit itu gue pulang, gue bersihin gue mampir ke rumah sakit lagi, ngambil keranda gue bersihin lagi. Gak lama gue dapat kabar dia meninggal. Oh, aduh. Selain itu ada cerita apa lagi nih Pal? Kejadian, maksudnya itu juga serem sih yang begal ya. Lu pernah ngangkut jenazah yang sampai sefrontal apa gitu lu gangguannya? Oh, sefrontal apa gangguannya? Selama lu nyetir? Selama gue nyetir ya. Gue kalau ini aja ya, gue pernah bawa, kalau paling frontal ya apa ya, dia kali gangguan, gue pernah dibuat nggak bisa dapat jalan. Oh, serius lo? Ya, saking macetnya, bahkan yang ngiringin gue itu yang buka jalan itu motor itu ketinggalan dari gue. Ketinggalan jauh itu motor. Padahal dia yang buka jalan. Itu pun jalanan sebenarnya nggak bisa gerak sama sekali. Dan itu gue masuk komplek-komplek yang portalnya mati semua, gue masukin itu ya nggak bisa. Gue terkadang kalau apa yang gue bawa di ambulans itu, ketika gue dapat gangguan, bukannya gue nggak merasa gue paling bener ya, gue juga masih orang nggak bener, masih bahasa kasarnya masih brengsek lah gitu. Itu sifat manusiawi. Ketika gue bawa, gue dapat gangguan, contoh hambatan di jalan ataupun apa, mobil rusak ataupun apa, gue jadi mikir, ini orang gimana sih semasa hidupnya gitu loh. Karena bagi gue ketika memang lu kayak gimana pun, kalau jalannya lancar ya lancar aja, tapi itu murni pendapat gue ya, itu sifat manusiawi bagi gue sih gitu loh. Kepikiran seperti itu sifat manusiawi, gue nggak merasa gue paling benar gitu loh. Iya, gue juga suka denger sih kalau misalnya ada orang meninggal gitu ya kan, kayak kuburannya tiba-tiba ada air atau apa. Terus gue dengar cerita baru juga nih dari lo sebagai supir ambulans, ternyata sebelum di kuburannya pun kalau ada image si jenazahnya tersendiri yang ada cerita-cerita di baliknya, proses jalan menuju kuburannya pun ada ya Pal ya. Kalau gue kan selama ini kan taunya kan pas udah di kuburannya ya, entah kuburannya susah digali atau penuh dengan air, ternyata proses dari jalan dari rumah ke pemakaman juga makanya ada hambatan ya. Sobat Bukanan, gue lagi di dalam ini pun gue langsung kayak inget kematian juga sih. Gue baru sekitar beberapa menit pun kayak, aduh gimana ya, apalagi lo yang udah kurang lebih 5 tahun ya Pal ya. Kalau gue sih ngeliat kayak gini biasa aja sih. Biasa aja.
cukup lah ya ceritanya Paldi, karena kan udah banyak juga tadi Paldi sharing pengalaman selama Iya, tadi sempat juga digangguin ya kita ya. Iya, tadi pas kita lagi Q&A di bawah tadi kita dapat gangguan. Jadi kan ada yang punya anjing di sekitar sini. Kita pas syuting aman lancar ya Pal, nggak ada suara anjing. Tiba-tiba Paldi bicara ada suara yang menangis gitu kan. Tapi nggak lama Paldi ngomong kayak gitu, anjing langsung pada keluar dan menggonggong ke arah kita gitu. Pas banget di samping kita syuting gitu kan. Dan itu juga banyak bau bangke hilang Bau ya. bangke, iya. Nah, ini ada bercak-bercak apa? Darah bukan? Bukan. Kalau bercak darah udah pasti di sini, Di bawah. di bawah. Tapi masih ada nggak sih kira-kira? Ya, Oh, ini udah kan nyatu sama ini kali ya, udah sama nyatu. karat-karat gitu ya. Ini sih ini ya kondisinya kayak gini nih. Kalau kurang lebih kalau habis bawa jenazah, bekas-bekas tanah ini pernah kayak gini. Tapi gue pernah satu kali, gue sehari itu bawa 2 jenazah. Dua jenazah? Iya, sehari itu dalam satu hari gue bawa 2 jenazah. Oh, Ini, tapi dalam mobil waktu yang berbeda. Dalam waktu yang berbeda. Oke, oke. Ini kondisinya kotor. Itu ada saksinya ya. Ada saksinya. Pas gue mau nyuci itu ambulan ini bersih. Padahal di sini sampah bekas-bekas daun-daunnya itu, kembang-kembangnya itu sama tanah merah. Ini bersih total, nggak ada yang bersihin. Oke. Makanya Tiba-tiba pas bawa selanjutnya bersih gitu. bersih. Itu kenapa Pal kira-kira? Nggak tahu. Sebagai ucapan terima kasih kali ya. Oke. Jadi nggak selamanya negatif juga sih. Terkadang hal-hal kayak gitu juga ya kita walau alam lah, kita mau percaya atau enggak. Nah, di belakang keranda ini juga ada kotak-kotak pengobatan dulunya mungkin Karena ya. ini kan bukan mobil jenazah doang. Nah, ini ambulans bisa buat orang sakit juga. Oh, untuk Gitu. membawa orang sakit ya. Iya, Oke, bisa oke, buat- oke. Jadi ya. terus ada kotak P3K ya. Terus di sini juga kayaknya ada wastafel. Iya, wastafel Wastafel. buat nyuci. Oke. Ini sih kalau misalnya di reparasi sih masih bisa ya Pak Masih ya? bisa. Masih bisa. Ya mudah-mudahan Paldi dikasih rezeki untuk bisa mereparasi mobil ambulans ini, karena kan banyak kebaikan yang bisa didapat gitu kan. Ya, Kenapa Pal? Lu ada ngerasa apa Pal? Iya, kalau dibilang kan memang yang suka jahil ya. Di sini kan banyak warga suka dijailin ya. Bukan dijailin lah. Terkadang penunggu-penunggunya sini mungkin suka pengen ngasih tahu kalau dia ada gitu kan. Tapi memang paling sering nangis ya orang-orang yang sini nangis. Yaitu yang nangis pokoknya semenjak yang gue bawa yang kecelakaan itu. Tapi memang sebelum itu kebanyakan sih diketawain, kebanyakan ketawa gitu. Oke. Mungkin kita ada sesi doa dulu kali ya Pal, untuk jenazah yang pernah lo bawa, untuk menunggu yang ada di sini yang pernah dibawa sama Paldi. Kita doain biar tenang ya kan. Doa dimulai ya Pak ya. Amin. Itu mau masuk ke dalam nggak Bang? Ke pintu mau? Foto saja ya. Oh yaudah. Oh, thank you banget udah bisa hadir di channel Bukan Entertainment, udah bersedia bercerita juga pengalaman lo selama menjadi supir ambulan. Gue pengen bilang sih kejadian atau hal-hal kayak gitu tuh tergantung kalian semua mau percaya atau tidak, itu gue balikin pada kalian gitu kan, karena kita tuh hidup berdampingan sama hal-hal kayak gitu ya Pal. Yang perlu diketahuin, kita tuh hidup berdampingan sama yang goib. Jadi mau percaya ya udah, mau nggak percaya itu urusan kalian gitu ya Pal ya. Betul. Cukup di sini Sobat Bukan, konten horor gue sama Paldi. Oh ya Pal, lu kan juga punya channel YouTube ya? Coba bisa dikasih tau lagi nih ke teman-teman konsepnya apa YouTube lo gitu. Gue jadi udah punya channel YouTube, yaitu namanya Sidak Misteri. Sidak Misteri. Lebih tepatnya konten explore tempat horor sih, tempat-tempat yang angker. Nah, bagi Sobat Bukan yang pencinta horor dan explore ke tempat horor, bisa mampir tuh ke channelnya Sidak Misteri, bisa di subscribe juga channelnya Pal ya. Nah, cukup sekian dari gue. Jangan lupa follow juga IG-nya Bukan Entertainment di @bukan.entertainment. Nah, buat teman-teman juga semuanya yang punya rekomendasi tempat horor atau tempat seram yang bisa kita datengin dan kita bisa bercerita di sana, bisa komen di bawah ini. Insya Allah gue sama tim Bukan Entertainment bakal datengin ke sana. Oke, gue Septianisa Dan gue Respaldi pamit.